Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan video pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Tapi sebelumnya jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, sahabat belajar, langsung saja kita bahas atau masuk kepada pokok pembahasan dari materinya. Apa yang menyebabkan seseorang bisa berdiri tegak? Tentunya jawabannya selain dia mempunyai kaki untuk berdiri. Ya kalau punya kaki, walaupun punya kaki, tapi kalau jalannya licin juga akan susah untuk berdiri. Lalu, apakah yang menyebabkan seseorang bisa berdiri tegak tadi? Yaitu yang pertama adanya sebuah tekanan yang diberikan kepada lantai sehingga manusia itu bisa berdiri dengan tegak seperti itu. Nah, kasus lain ketika kalian bertemu masalah seperti ini yaitu di sebuah jalan yang berlumpur, sepatu yang mana yang akan kalian pilih? Sepatu yang B atau yang C? Nah, kemungkinan besarnya kalian akan memilih sepatu yang B. Kenapa? Karena sepatu yang B ini lebih mudah berjalan di jalan yang lumpur ketika sepatu yang C atau yang memiliki hak tinggi. Nah, kasus lain saya punya dua buah paku, yaitu paku A dan paku B. Dari kedua paku ini kira-kira manakah yang lebih mudah untuk menancap? Tentu jawabannya paku yang B. Lalu pertanyaannya kenapa? Karena jawabannya paku yang B itu lebih tajam daripada paku yang A seperti itu. Nah, sebenarnya masalah tadi sepatu, kemudian masalah seseorang bisa berdiri dengan tegak, itu merupakan suatu pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu berhubungan dengan tekanan pada zat padat seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan tekanan pada zat padat? Tekanan zat padat adalah gaya yang diberikan pada suatu zat padat yang besar tekanannya berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Maka dengan demikian, semakin besar gaya, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Karena tadi gaya itu berbanding lurus dengan tekanan seperti itu. Dan juga semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Nah, ini menjawab pertanyaan dari gambar sebelumnya, yang tadi ketika kita membahas sepatu tadi, kenapa sepatu C itu lebih sulit dipakai di jalan berlumpur? Karena sepatu C nantinya ya karena luas permukaannya lebih kecil, maka dia nanti akan menancap di jalan-jalan yang berlumpur ini. Karena luas permukaannya itu kecil, berarti tekanan yang dihasilkan besar. Nah, seperti itu. Maka nanti kemungkinan akan menyulitkan ketika berjalan karena sepatunya akan nancap-nancap di lumpur seperti ini. Nah, kemudian kasus yang B tadi yaitu antara paku A dengan paku B, lebih mudah paku B untuk menempel. Kenapa? Karena dia memiliki luas permukaan yang lebih kecil sehingga menghasilkan gaya yang lebih besar. Kemudian sehingga dapat kita rumuskan dalam suatu persamaan bahwa tekanan dari suatu zat padat itu sama dengan F dibagi A, yaitu gaya dibagi dengan luas permukaan. Karena nilai F itu sama dengan massa dikali gravitasi, maka dapat juga kita tuliskan bahwa P atau tekanan itu sama dengan massa kali gravitasi dibagi dengan luas permukaan. Di mana P adalah tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter persegi. N itu adalah gaya dengan satuan Newton. A adalah luas permukaan dengan satuan meter persegi. Dan M atau massa itu dengan satuan kilogram dan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat.
Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan rumus, kita bisa lihat contoh soal berikut. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan masuk ke utak-atik rumus dulu. Utak-atik rumus ini maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya seperti ini. Kalau tadi rumus dasarnya adalah P sama dengan F dibagi A. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak seandainya ketika saya mau mencari F atau saya mau mencari A gitu. Sebenarnya penggunaan rumus ini P sama dengan F dibagi A ini dapat kita gunakan eh, rumus segitiga seperti di samping sini. Ya, seperti di samping sini. Ini kita gunakan rumus segitiga. Yang mana ketika kita mencari P, maka P-nya kita tutup. Maka yang tinggal adalah F dibagi A. Maka P sama dengan F dibagi A. Lalu kemudian ketika kita mencari F misalnya. Pak, saya mau mencari F. Nah, maka gampang saja tinggal kita tutup F-nya. Maka rumusnya akan menjadi F sama dengan P kali A. Ya. F sama dengan P kali A. F sama dengan P kali A. Lalu Pak, bagaimana kalau misalnya saya ingin mencari A? Oh, gampang, tinggal kita tutup saja A-nya. Nah, maka yang muncul adalah F dibagi P. Ya, A sama dengan F dibagi P. Ya, saya ulangi ya. Nah, saya ulangi biar lebih paham. Jadi sebenarnya penggunaan rumus P sama dengan F dibagi A ini bisa kita buat dengan rumus segitiga seperti ini. Ya, di mana F-nya di atas, P-nya di samping. Jadi ketika kita mencari P, cukup kita tutup saja P-nya, maka muncul F dibagi A. F dibagi A. Lalu bagaimana Pak ketika saya mau mencari F? Nah, tinggal kita tutup saja F-nya. Ya, kita tutup F-nya, maka yang muncul adalah F sama dengan P kali A. Atau tekanan dikali luas permukaan. Lalu Pak, saya ingin mencari A. Berarti kalau mencari A, A-nya kita tutup, yaitu F dibagi P. Ya, gaya dibagi dengan tekanan. Nah, rumusnya seperti ini. A sama dengan F dibagi P. Nah, untuk lebih jelas mengenai penggunaan rumus ini, nah ini baru kita masuk kepada contoh soal. Seperti itu. Kita lihat contoh soal 1. Sebuah balok diberi gaya sebesar 100 Newton dengan luas permukaan 0,1 meter persegi. Berapakah tekanan yang diterima oleh balok tersebut? Berarti kita jawab yang diketahui di sini adalah F-nya, yaitu atau gayanya sama dengan 100 Newton. Dengan luas permukaan berarti A sama dengan 0,1 meter persegi. Ditanya berapa P-nya? Nah, P itu apa? Tekanan. Dijawab. P sama dengan F dibagi A. Rumus dasarnya. Ya. F-nya langsung saja kita masukkan. F-nya sama dengan 100 Newton. A-nya sama dengan 0,1. Maka P sama dengan 1000 Newton per meter persegi. Berarti tekanan yang diterima oleh balok tersebut adalah 1000 Newton per meter persegi. Seperti itu. Contoh soal berikutnya, di sini ada seorang anak dengan massa 5 kg berdiri di sebuah alas dengan luas 2,5 meter persegi. Jika diketahui gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan yang terjadi? Berarti dalam hal ini, ya perhatikan, ini yang diketahui adalah masanya, ya bukan berat. Kalau berat itu sama dengan gaya, ya berat sama dengan gaya. Tapi karena di sini diketahui masanya, maka nanti rumusnya akan beda. Jadi masanya adalah 5 kg, gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan luas permukaan adalah 2,5 meter persegi. Ditanya berapakah tekanannya? Nah, sekali lagi saya ingatkan,
karena ini yang diketahui adalah masanya, ya, yang diketahui adalah masanya bukan beratnya, ya. Kalau berat berarti hubungannya sama dengan gaya. Tapi karena ditanya masanya, maka untuk mencari gayanya kita perlu mengalihkannya dengan gravitasi. Sehingga rumusnya berubah. Ya. P sama dengan M dikali G dibagi A. Karena F itu atau gaya sama dengan massa kali gravitasi, maka M dikali G. Masanya berapa? 5 kilogram dikali 10. 10 ini apa? Gravitasi. Nah, sama dengan A-nya berapa? 2,5. Maka P sama dengan 50 dibagi 2,5 sama dengan 20 Newton per meter kuadrat. Jadi yang perlu diingat adalah di sini yang diketahui apa ya. Kalau dia diketahui massa, maka P-nya itu F-nya itu berubah menjadi massa kali gravitasi. Tapi kalau diketahui gaya, itu langsung saja dimasukkan ke rumus seperti itu. Selanjutnya contoh soal 3. Sebuah benda dengan luas permukaan 2 meter persegi mendapatkan tekanan 100 Newton per meter persegi atau kuadrat. Berapakah gaya yang harus diberikan pada benda tersebut? Nah, ini lain lagi soalnya. Ini berarti yang ditanya adalah gayanya. Kalau tadi yang dicari adalah tekanannya, nah sekarang yang dicari adalah gayanya. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana, Pak? Nah, kita jawab. Diketahui A sama dengan 2 meter persegi, P adalah tekanannya sama dengan 100 Newton per meter persegi. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah F-nya atau gayanya. Kita jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada otak-atik rumus tadi, ya, bahwa F sama dengan P dikali A. Yang mana F-nya ada berapa? F-nya ada 100 Newton per meter persegi dikali 2. 2 ini adalah luas permukaannya. Maka F yang diberikan, ya, atau gaya yang diberikan pada benda tersebut agar menghasilkan sebuah tekanan 100 Newton adalah 200 Newton. Ini salah ya. Ya, ini salah. Yang benar adalah satuannya 200 Newton. Nah, ini ya. Nah, ini jadi yang benar ya, yang benar satuannya adalah 200 Newton. Nah, yang benar satuannya adalah 200 Newton, bukan 200 Newton per meter persegi. Tadi salah tulis ya. Jadi yang benar dari satuan F itu adalah 200 Newton, seperti itu. Nah, contoh soal lagi. Sebuah benda dengan gaya 100 Newton mendapatkan tekanan sebesar 1000 Newton per meter persegi. Berapakah luas permukaan benda tersebut? Nah, berarti ini dicari A-nya. Kalau tadi yang nomor 3 tadi adalah yang dicari adalah F-nya. Sekarang yang soal nomor 4 yang dicari adalah luas permukaannya. Kita jawab. F sama dengan 100 Newton, P sama dengan 1000 Newton per meter persegi. Ditanyanya yang A. A adalah luas permukaan. Kita jawab. A sama dengan F dibagi P. Nah, A sama dengan 100 dibagi 1000. Maka A nilainya 0,1. Nah, ini juga salah. 0,1 meter persegi. Ya, salah tulis. Wah, salah tulis lagi ya. Ya, salah tulis ya. Jadi yang benar A-nya adalah, saya ulangi. Sebuah benda memiliki gaya sebesar 100 Newton mendapatkan tekanan 1000 Newton per meter persegi. Berapakah luas permukaan benda? Ya, ini kan ditanya adalah luas permukaannya. Nah, jawab tadi ya yang diketahui F-nya 100, P-nya 100 Newton per meter persegi. Maka A-nya sama dengan F dibagi P, A-nya sama dengan 1000
100 per 1000 sama dengan 0,1 meter persegi. Yang tadi salah ya. Karena ini menyatakan luas, maka satuannya adalah meter persegi, bukan Newton per meter kuadrat seperti ya. Salah tadi, yang benar adalah 0,1 meter persegi. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, ya, like, share, dan komennya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.